Halo semuanya, di sebelah saya sudah ada sudah ada yang punya apa kok tadi nama Madness Screen ya? Sabar Madness Screen Print. Madness Screen Print. Jadi kenalan dulu siapa namanya? Kayak datang saja. Oh, pakai bahasa Manado ini atau? Manado Jun. Kita Mario Saraya. Mario Saraya. Iya. Pertamanya sebelum turun ke dunia clothingan, screen printing itu band dulu ya. Kalau awal-awal itu sebenarnya dari clothing sih. Awal clothing. Ya 2016 kalau nggak salah. 2016. Ya 2016 bikin clothing plesetan, baru kelar clothing plesetan ya ganti dengan Madness, baru lanjut dengan Sablon. Tapi kenapa mau bikin clothing yang plesetan kayak Kamensky? Iya, dulu waktu awal-awal 2016 atau itu memang lagi top Cummings gitu. Tapi bagaimana pas bikin yang apa clothingan plesetan? Apa dulu brand namanya? Nama brandnya? Dan itu Mr. Tembok Clothing. Oh iya tahu habis itu Tembo. Oh iya Tembo clothing. Habis dari situ terus bikin Madness. Iya, bikin Madness. Inspirasinya dari? Kalau Madness kita dulu ada salah satu clothing di Manado, kita emang fans itu. Oke. Yang punya Icat Timeless ya, dulu timeless wear. kita beli tuh DP artikel kayak ingin lah kita kedepannya kita suka dong ada brand kayak ini kayak timeless kayak gitu. Timeless. Iya. Nah, akhirnya kita biar orang-orang yang kita nggak kenal waktu itu di Black Cup, kita nongkrong di sana. Black Cup cuma pengen cari tahu dong dengan bagaimana DP cara mau bikin clothing itu DP awal-awal apa DP persiapan. Demi belajar ya. Demi belajar. Dari situ. Iya, dari memang nggak tahu mau mulai dari mana. Artwork juga ya memang minta ubah gambar. Terus kali ini tahu ya pertama. Beli artwork beli artwork ya lama-kelamaan ya coba-coba bikin kolase apa. Oh, itu belinya di mana pertama? Kalau artwork dulu itu dia kita beli ke Noval. Tandus. Iya, gitarnya Tandus. Tapi nama Madness nggak ngambil dari mana? Nah, kalau dari Madness kok sebenarnya kita sempat terpikir bikin apa DP singkatan dari Manado Nese baru lebih terlihat keren dong begitu dong. MDNSS ya? Iya. Oh iya. Cuman kita pikir-pikir lebih garang bagaimana ya supaya dong terlihat dong ini clothingan dari streetwear dengan musik. Oh jadi ada garang. Jadi antara si Madness kegilaan dengan si Manado Nese kita kasih gabung justru kan bikin Madness dan Madness. Manado Madness. Jadi gitu. Tapi apa struggle-nya kalau misalnya di Manado sendiri? Kan Ngana sendiri kan di Madness. Apa DP struggle mulai dari bangun brandnya terus bikin berapa brand awareness? Kalau awal-awal itu kita bikin clothing dari teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bikin produksi juga. Awal-awal itu memang kita nggak bikin pre-order, kita langsung memang produksi dan korbankan doi. Padahal itu nggak tahu apakah mau laku atau nyanda. Berarti gambling juga ya? Jadi kita tawarkan ke teman-teman. Ada teman-teman malah kita langsung todong. Beli. Nah waktu itu cuma bikin satu lusin. Nah dari teman-teman kita bilang kalau mau pakai atau apa bantu tag begitu, bantu story kayak apa begitu. Nah dari teman-teman itu akhirnya meluas sampai ada yang memang orang-orang yang kita nggak kenal masa-masa kita pernah yang beli itu dari Palembang. Jauh juga. Iya. Padahal kita nggak tahu apakah dia memang orang Manado tinggal di sana ya? Atau bagaimana. Yang pasti kita chatting dia respon tuh ya bilang mau beli yang ini. Jadi kita dari mana ini? Tak kira cuma dikatakan di Manado boleh mau pitch order tuh di mana? Nyata dari Palembang. Jauh kan cuy. Dan itu seberapa berhasil DP cara menyodorkan ke teman-teman? Iyo, memang untuk teman-teman itu pengaruh juga. Kalau bukan gara-gara dorang juga memang ya susah gitu kan. Susah kalau sendiri. Apalagi mau marketing bagaimana, kecuali itu orang yang memang pintar-pintar
bikin iklan apa semua. Awal-awal kan kita memang buta dengan begitu. Pegang pegang laptop saja memang buta tuh. Akhirnya kita belajar cari tahu, ada teman cari tahu bagaimana sih bikin ini pelan-pelan. Beli buku, cari tahu, buka-buka YouTube. Sampai beli buku ya? Sampai beli buku. Ngulik kan ya? Ngulik. Memang tahu, memang buta. Mau dia mau jadi jelek atau bagaimana ya kita rasa. Belajar dulu. Dia tolak ukur for artwork itu ya yang ada batasan kan. Iya. Kita itu. Terus dari Madness beralih ke sablon. Itu kenapa? Karena mungkin agak sepi atau memang lebih cuan di awal-awal itu dia pas pandemi kita juga kan kerja. Iya. Kita kerja. Cuman pas pandemi itu kita dirumahkan. Dirumahkan selama 4 bulan. Clothingan itu nyendak memang dia jalan tapi enggak sebanyak yang sebelum pandemi dong. Jadi kita berpikir kita produksi di orang lain. Postingan. Kalau kita bikin sendiri gimana begitu? Kita jadi bertanya dong begitu. Cuman jadi permasalahan kita nggak tahu basicnya sabun itu, kita memang buta, nggak tahu apa-apa sama sekali buta. Akhirnya itu kita beli yang bukunya Screen Printer Attack itu yang Brutal Studio. Kita kok googling cara sablon apa begitu ya, ada apa DP yang punya itu Brutal Studio itu dia. Terus kita minta DP kontak lewat Instagram, kita bertanya ke dia. Kita beli DP buku ya, baru kita belajar pelan-pelan. Memang dari segi pecah warna apa semua itu dari nol ya? Memang nol, kita nggak tahu basicnya sablon itu bagaimana. Di Manado ada juga teman-teman yang sablon. Cuma untuk formal terjun langsung mau belajar kan nggak mungkin toh. Otomatis harus kerja dulu toh, didorang. At least ya magang-magang dulu lah. Lihat-lihat dulu atau bagaimana. Dari situ kita belajar. Kita selalu pegang, kalau kita berani mau bikin itu dia kan, pasti kita mau jadi. Kasih berani juga DP modal. DP modal berani dulu dah. Karena kalau kita selalu mau ada rasa takut begitu dong. Iya, nggak mau jadi. Dong. Makanya awal-awal itu pas kita baru belajar, kita beli alat. Kita pas ada orang mau bikin kaos, kita langsung terima. Kita langsung terima meskipun dong kita rasa dong itu dia. Kita hasilnya nggak sebagus dengan yang dorang bikin. Tapi kita selalu percaya yang dorang yang jago-jago itu juga dari nol berproses. Tidak mungkin langsung jadi bagus dong. Ini konten. Baru pas jalan salon clothing itu dia, sebenarnya kita masih mau jalanin 2. Cuman akhir-akhir ini aja kita ada perasa keuntungan sabun itu lebih besar dong, lebih untung daripada clothing. Karena one man show tuh di situ di Madness. Padahal bagusnya sih jalani 2. Cuma karena kita tak sibuk, ada orderan begitu, masih mau bikin itu, dorong ke orderan. Tapi ada tantangan dong kalau misalnya Anda kerja sendiri semua ini. Kalau untuk sementara ada tantangan apa? Apakah itu dari atur waktu atau misalnya bahan di Manado harus pesan dari luar dulu? Di Manado ada yang jual dong bahan. Tapi kebanyakan permintaan kita ke customer itu yang sablon itu ada yang minta pakai mercon, street supply, itu kan nggak jual di Manado. Kalau meskipun ada yang jual itu paling cuma the reseller dong. Kita biasa itu ambil paling dekat itu dari Makassar sih. YNS itu ya. YNS. Jadi di kendala-kendala paling kalau masalah atur waktu, so memang fokus sih ini karena memang kita suruh resign dong dari tempat kerja. DP kendala berarti bahan ya? Bahan, baru tinta. Tinta beda luar? Tinta, ya paling kalau di Manado cuma bawa over tamang-tamang tukang sabun ya. Baru pakai habis tuh tinta, kita paling udah tanya apa tamang-tamang yang tukang sabun di Manado nih. Bilang boleh kok over begitu. Tinta ini. Tapi dorang mau kan? Iyalah, tukang sabun di Manado dorang fokus support lah. Bagus banget. Orang juga kan ada grup tuh di WA.
Dorang kita kakak panutan dah. Panutanku. Jadi kita kalau ada masalah-masalah apapun dan itu kita bertanya loh. Tapi pernah dapat klien yang, duh emang ini orang yang mencingkilkan bang begitu. Kalau selama ini belum pernah sih. Oh, belum. Masih yang wajar-wajar. Masih yang wajar. Belum ada yang meresahkan ya? Belum. Masih jauh perjalanan. Oh, masih jauh. Tapi semoga nggak dapatin ya, yang kayak ada harga teman, Wan. Oh, kalau teman-teman di Manado itu pasti tahu lah. Iya. Teman yang baik itu support bukan dengar. Support dalam artian bukan harga teman. Iya. Sama kayaknya kita beli karya orang pakai ilustrator kita bayar dengan harga profesional. Iya. Ya kita suka juga. Ya dorang timbal balik dong. Iya. Harus dengan cara profesional. Cuma selama ini kita berteman-teman ya masih dalam lingkup emang support juga, karena memang semua mengerti dong. Semuanya mengerti. Iya. Tapi selama ini memang sendiri belajar dari nol memang. Iya, belajar memang dari nol. Modal berani. Gokil. Kita buang kita doi dari kita resign kerja. Yeah. Kita memang buang memang modal kita mau usaha misalnya kalau bekerja kerja sambil kita bekerja lalu ya ada sedikit terhalang juga dan waktu pasti tersita. Iya, tersita. Kadang kita kali kayak humanoid main, kadang kali kita susah waktu. Wah itu. Kita kan beberapa kali ya sempat main dendoran gara-gara kita kerja tuh. Banyak ada pakika. Iya, aduh emang mateng lukis sama kick pak kita. Begini lukis mau cari basis tuh baru ini. Jadi apa meta screen printing dan apa mau jalan screen printing juga atau mau kasih jalan Madness clothing lah atau DP rencana ke depan dah? Rencana ke depan ini kita kan subrendor saya aja. Kita rencana ke depan ini mau jalani dua-dua. Gokil. Jalani dua-dua. Cuman untuk sementara memang masih fokus di sablon dulu dah. Ada beberapa artikel yang kita bikin, kita sablon. Cuma belum sempat kita bikin DP postingan. Oh, padahal so cetak. Cuman belum sempat kita bikin DP postingan. Karena itu kita masih kasih selesai juga orang tuh orderan. Ada deadline lah. Iya, ada deadline. Jadi kita kasih kelar dulu, memang betul-betul free, baru kita gas jalani dua-dua. Oke. Ya mudah-mudahan ke depannya bahwa gini terus sudah orderan atau enggak lebih dari ini. Aminkan. Amin lah. Berarti apa Instagram apa untuk Madness clothing? Nanti kita taruh. Nanti ping mic pack yang aja. Yang clothing atau dua-dua. Kalau clothing madness.merch. Iya. Kalau sablon Madness screen print. Nah, jadi kalau misalnya ada mau order dari luar Manado pun di screen print boleh kan? Ya, sikat aja. Apapun itu sikat. Jadi jangan lupa follow untuk di Instagram ya. Iya. Follow madness.merch. Iya. Sama Madness screen print. Thank you Mario. Thank you. Yo, sampai jumpa di konten selanjutnya.